Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik dan sehat. Perkenalkan, nama saya Sumarni. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, program studi Teknik Komputer. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang cara penyederhanaan fungsi boolean menggunakan peta Carnot. Oke, penyederhanaan fungsi boolean. Di sini saya sudah mengambil contoh yaitu fungsi xy sama dengan x aksen y ditambah xy aksen ditambah y aksen yang telah disederhanakan menjadi fungsi xy sama dengan x aksen ditambah y aksen. Oke, cara penyederhanaan fungsi boolean dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama secara aljabar, yang kedua menggunakan peta Carnot, dan yang ketiga menggunakan metode tabulasi. Pada video kali ini, kita akan mencoba membahas tentang cara penyederhanaan fungsi boolean menggunakan peta Carnot. Menggunakan peta Carnot, kita juga harus mengetahui apa sih itu peta Carnot. Nah, peta Carnot adalah sebuah metode yang digunakan untuk menyederhanakan persamaan logika atau mengkonversikan sebuah tabel kebenaran menjadi sebuah rangkaian logika. Sebelum kita mencoba untuk menyederhanakan tabel kebenaran menggunakan peta Carnot, kita harus mengetahui apa itu SOP dan apa itu POS. Nah, yang pertama SOP atau sum of product adalah perkalian antar variabel yang apabila divariabelkan akan menjadi seperti ini. Sedangkan POS atau product of sum adalah penjumlahan antar variabel yang apabila divariabelkan akan menjadi seperti ini. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh penyederhanaan tabel kebenaran menggunakan peta Carnot. Nah, di sini kita sudah ada tabel kebenaran yang akan kita coba sederhanakan menggunakan peta Carnot. Nah, setelah kita sederhanakan, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Di sini, karena kita menggunakan 4 variabel, maka kita dilakukan pencerminan seperti ini. Jika di sini 00, maka di sini 11. Jika di sini 01, maka di sini 10. Begitupun dengan yang ada di sini. Oke, AB berfungsi untuk mewakili yang ada di sini, sedangkan CD berfungsi untuk mewakili yang ada di sini. A mewakili yang ada di baris kiri, dan B untuk mewakili yang ada pada baris sebelah kanan. Sama seperti yang di bawah tadi, C berfungsi untuk mewakili yang ada di sebelah kiri, dan D berfungsi untuk mewakili yang ada di sebelah kanan. Untuk menemukan nilai ini, maka kita perlu melihat input dari ABCD-nya. Input AB-nya 00 dan input CD-nya 00. Kita lihat pada tabel kebenarannya, outputnya 1, maka kita tuliskan di sini 1. Begitu juga dengan yang ini, input AB-nya 00 dan input CD-nya 01, kita lihat sini, maka outputnya 0, kita tulis di sini 0, begitupun dengan seterusnya. Di sini, nilai 1 sudah saya kelompokkan menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama, yaitu ini, 111 yang berada di pojok. Kita selesaikan, saya beri nama persamaan 1, kita selesaikan seperti ini. Perlu kita ingat, karena kita menggunakan POS atau product of sum, maka apabila nilainya 1, tidak kita beri aksen, dan apabila nilainya 0, maka kita beri aksen. Oke, kita lihat yang pertama, yang ini 1. Kita lihat inputannya, inputan AB dan CD-nya bernilai 0, maka semuanya kita tambahkan aksen, karena seperti yang tadi, apabila nilainya 0, maka kita beri aksen, maka kita tulis seperti ini, A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Kita lihat yang kedua, inputannya AB bernilai 00 dan CD-nya 10, maka karena kita lihat hanya variabel C yang bernilai 1, artinya semuanya kita beri aksen kecuali variabel C, dan seperti ini. Oke, selanjutnya, untuk variabel yang tidak berubah, tidak kita coret, dan untuk variabel yang berubah, kita coret. Nah, kita lihat dulu variabel A. Di sini A aksen, tapi di sini berubah menjadi A, maka kita hilangkan dengan cara kita coret seperti ini. Kita lihat yang B, di sini tertulis B aksen, B aksen, B aksen, dan B aksen, maka tidak perlu kita hilangkan atau tidak perlu kita coret. Kita lihat yang C,
di sini tertulis C aksen, C. Di sini sudah berubah, maka kita coret. Kita lihat yang terakhir D, di sini D aksen, D aksen, D aksen, dan D aksen tidak berubah, maka tidak kita coret. Dan ditemukan hasilnya B aksen dan D aksen. Oke, kita lanjut pada persamaan 2. Ini, di sini saya memberi nama persamaan 2. Sama seperti tadi, pertama kita lihat ini, kita lihat inputannya, di sini A bernilai 0, B 0, C 1, dan D 0, maka di sini kecuali variabel C, semuanya kita beri aksen karena bernilai 0, kita tulis seperti ini. Yang kedua, kita lihat lagi inputannya A bernilai 0, B 1, C 1, dan D 0, maka semua yang bernilai 0 kita beri aksen, maka kita tulis seperti ini, dan begitu pun dengan yang ini dan yang ini, maka hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya sama seperti yang tadi, apabila variabelnya berubah maka kita coret, dan apabila tidak berubah maka tidak perlu kita coret. Yang pertama kita lihat dulu pada variabel A. Di sini variabel A aksen, di sini A aksen, tapi di sini berubah menjadi A, maka variabel A kita coret. Yang kedua kita lihat B. Di sini B aksen, di sini B berubah, maka kita coret juga. Di sini kita lihat C, di sini C tidak berubah, maka tidak perlu kita coret. D, di sini D aksen, D aksen, D aksen, D aksen, tidak perlu kita coret karena nilainya tidak berubah, maka kita temukan hasilnya adalah C, D aksen. Pada kelompok ketiga, kelompok ini di sini saya beri nama persamaan 3. Sama seperti yang di atas tadi, di sini kita lihat inputnya, di sini input A bernilai 0, B 0, di sini C dan D bernilai 1, maka input yang nilainya 0 kita beri aksen, dan yang satu bernilai 1 tetap kita tulis seperti itu, maka hasilnya menjadi seperti ini, A aksen, B aksen, C, D. Yang kedua, di sini kita lihat inputnya A bernilai 0, B 1, C 1, dan D 1, maka yang bernilai 0 kita tambahkan aksen, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Seperti yang tadi, yang variabelnya berubah maka kita coret, dan yang tidak berubah tetap seperti itu, tidak dicoret. Maka kita lihat yang A, di sini A aksen, di sini A aksen tidak berubah, maka tidak dicoret. Di sini B aksen, di sini B berubah, maka kita coret. Di sini kita lihat C dan D tidak berubah, maka tidak perlu kita coret, dan kita temukan hasilnya adalah A, C, D. Oke, kita lanjut pada kelompok keempat atau kelompok terakhir. Ini, di sini saya tulis dengan nama persamaan 4. Sama seperti yang di atas tadi, caranya kita lihat di sini inputannya A bernilai 1, B 1, dan C, D-nya 0, maka yang bernilai 0 kita beri aksen, maka hasilnya akan menjadi A, B, C aksen, D aksen. Untuk yang ini sama, kita lihat inputannya, di sini A bernilai 1, B 0, C 0, dan D 0, maka kecuali 1, semuanya diberi aksen seperti ini. Oke, sama seperti yang tadi. Yang variabelnya berubah kita coret, dan yang tidak kita coret. Kita lihat A, di sini A tidak berubah, maka tidak perlu kita coret. Di sini B aksen berubah, maka kita coret. C, di sini C aksen dan D aksen tidak berubah, maka tidak perlu kita coret, dan kita temukan hasilnya adalah A, C aksen, D aksen. Oke, hasil dari persamaan yang telah kita kelompokkan tadi, kita gabung menjadi seperti ini, dan ini merupakan hasil akhir dari tabel kebenaran yang sudah kita sederhanakan tadi menggunakan. Oke, karena hasil akhirnya telah kita temukan, mungkin sampai sini saja pertemuan kita pada kali ini. Semoga video yang saya buat dapat bermanfaat bagi orang yang mendengar ataupun melihatnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.